Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, karena saya lupa bahwa hari ini kita punya jadwal SP. Nah, pada hari ini saya akan mengulas mengenai worksheet yang sudah saya berikan di hari Sabtu minggu lalu, yaitu worksheet reading log dan worksheet yang satunya lagi vocabulary log. Jadi ini bagaimana mengisinya? Tentu sudah saya sampaikan juga bahwa Anda cuma bisa mengisi kolom yang ada di sini jika sudah membaca teks satu yang sudah diberikan di hari Senin, bersamaan dengan timeline, aktivitas pembelajaran kita selama semester pendek ini. Jadi sebelum kita masuk ke teksnya, saya mau menjelaskan lagi karena setelah saya cek, yang pertama worksheet punyanya Dihan dan worksheet punyanya Lina itu tidak ada yang beda. Jadi artinya either Lina atau Dihan hanya mengcopy paste jawaban yang sudah duluan mengerjakan gitu, dan itu sangat sebetulnya tidak termaafkan dalam dunia akademik ya, karena itu masuk ke plagiasi alias mengambil ide orang lain tanpa menyebutkan kredit ke orang yang mencetuskan ide tersebut, dan itu sama saja gitu ya, seperti tindakan kriminal pencurian gitu, tapi pencurian hak kekayaan intelektual seseorang gitu. Jadi sangat tidak termaafkan untuk melakukan plagiasi, mohon tidak diulangi lagi untuk kedepannya. Karena itu termasuk salah satu penilaian sikap ya untuk menghasilkan nilai akhir. Oke, kita akan mulai bahas dari worksheet yang pertama mengenai reading log. Jadi di sini kan sudah ada instruksinya. Saya sengaja menulis instruksi di dalam bahasa Indonesia supaya nanti tidak terjadi apa ya, kebingungan ketika Anda melakukan aktivitas ini. Jadi dalam worksheet reading reading log ini yang Anda lakukan adalah Anda meringkas. Kalau misalnya Anda balik lagi ke SMA atau ke SMP, ke sekolah dasar menengah, itu meringkas artinya Anda sudah membaca, lalu Anda sampaikan kembali intisari dari bacaan tersebut dengan bahasa yang berbeda, tapi dengan makna yang sama. Itu kan intinya dari ringkasan. Nah, maka ringkasan dalam konteks aktivitas pembelajaran kita hari ini, yang kemarin termasuk, adalah Anda membaca teks satu, kemudian kalau misalnya menurut Anda summarizing dalam bahasa Inggris itu masih susah, Anda boleh menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oleh karena itu di sini ada summary reading-nya boleh dalam bahasa Indonesia, boleh juga dalam bahasa Inggris gitu. Ini artinya ketika saya mencantumkan di sini 2 Agustus, misalnya Anda membaca 30 menit, ini sebetulnya hanya contoh ya. Jadi kalau misalnya Anda ketika tanggal misalnya pertama kali membaca itu 3 Agustus misalnya, cuma membaca 15 menit, that is perfectly fine, boleh gitu ya. Misalnya Anda mau ganti ini, karena tanggal 2 Agustus Anda nggak baca apa-apa, that's fine. Anda tulis tanggal membacanya, terus misalnya cuma 10 menit. Boleh nggak? Boleh. Dalam 10 menit bacaan tersebut, apa yang Anda dapat dari teks satu yang kemarin? Boleh dalam bahasa Indonesia, misalnya teks pertama menjelaskan definisi, definisi manajemen operasi, for example. Di sana juga disampaikan misalnya eh, bahwa dalam proses mengelola operasional suatu, misalnya ya, perusahaan, pengelola harus memperhatikan beberapa aspek seperti analisis penyuplai, harga terbaik yang dapat ditawarkan penyuplai, misalnya, lalu flow operasi atau apa ya, alur operasi sampai ke produksi kepada misalnya pelanggan. Misalnya seperti itu. Itu adalah ringkasan yang Anda dapatkan dari membaca teks satu selama 10 menit. Boleh pakai bahasa Indonesia, kemudian Anda bisa pindahkan ke bahasa Inggris di bawahnya.
Ini tinggal kalau misalnya in English Anda pengen pakai fitur Google Translate boleh atau enggak? Boleh-boleh aja. Sepanjang Anda bisa mempertanggungjawabkan nanti kualitas hasil penerjemahan dari Google Translate tersebut. Contohnya kita masuk ke Google Translate dulu ya. Bentar. Saya akan share screen dulu. Di sini for example, kita mau masuk ke translate.google.com. Anda masukkan teksnya ke sini. Ini dimasukkan ke bahasa Inggris ya. Nah, misalnya di sini English. Ini Indonesian. Oke. Nah, jadi misalnya setelah Anda masukkan ke sini, you copy this, and then after that, you paste that. Anda mempaste ya, menempel ke worksheet yang tadi dalam bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan oleh machine translation, seperti Google Translate. Nah, supaya nanti hasil paste-nya di halaman Word ini tidak aneh-aneh, Anda bisa copy as text aja. Text 1 explains the definition of operations management. It was also stated that in the process of managing the operations of a company, the manager must pay attention to several aspects such as supplier analysis, the best price the supplier can offer, the flow of operation, dan lain-lain sampai ke customer. Nah, itu di tanggal 2 Agustus. Kemudian, for example, tanggal 5 Agustus gitu. Anda membaca lagi selama 5 menit. Boleh nggak cuma 5 menit? Ya boleh-boleh aja. Kalau misalnya menurut Anda satu teks itu Anda bisa selesai dalam 3 menit, that is perfectly fine. Karena setiap orang pace membacanya itu beda-beda, kecepatan membacanya itu beda-beda. Ulang lagi in Indonesian dulu ya. Misalnya Anda membaca dalam bahasa Indonesia. For example, ada 3 aspek dalam operations management yang harus diperhatikan. Misalnya 1, apa, terus yang kedua, apa, kemudian yang ketiga, apa, misalnya. Lalu Anda lakukan praktik yang sama. Gitu ya, jadi summary itu adalah ringkasan. Ringkasan itu ya apa sih sebetulnya teks yang kemarin itu tentang apa gitu. Anda meringkasnya dengan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya dipertahankan sama sesuai dengan teks aslinya. Nah, kemudian ketika Anda membaca, Anda menemukan kosakata baru, Anda bisa tuliskan di sini. Sebetulnya agak mirip ya dengan vocabulary log di bawahnya, tapi ini jauh lebih jauh lebih simple dan nggak terlalu banyak. Mungkin di sini Anda baru menemukan ada lean management. Nah, dalam bahasa Indonesia lean management ini apa sih? Gitu. Misalnya pengelolaan lean misalnya atau apalah di dalam bahasa Indonesia. Terus, oh sorry, ini meaning ya. Meaning itu artinya maknanya apa lean management itu? Misalnya the process. Ini kan mintanya, sorry ini ID ya, ID itu bahasa Indonesia. Kita pindah ke bahasa Inggris dulu aja. IN itu English, stands for English. Nah, ini Anda masukkan definisi atau makna dari lean management dalam bahasa Inggris. Misalnya the process of managing the operations of an organization in the most efficient way to reduce waste. Misalnya. Atau to reduce wasteful resource misalnya. Terus bahasa Indonesianya adalah ya Anda tinggal terjemahkan ya proses mengelola misalnya. Proses mengelola operasi suatu perusahaan dengan cara yang paling efisien dan lain sebagainya hingga selesai. Anda boleh menggunakan Google Translate, boleh nggak? Boleh aja. Yang pasti Anda paham. Yang paling penting di sini adalah bukan akurasi penerjemahan, bukan, tetapi seberapa jauh, seberapa dalam Anda memahami teks yang sudah diberikan. Itu sih sebetulnya
tujuan utamanya diberikan reading log. Lalu kemudian di bawahnya ada vocabulary log. Anda bisa pindahkan bidang yang ada di sini, misalnya Anda ketemu lean management, ini adalah vocabulary yang baru atau kosakata yang baru Anda temukan di teks ini selama Anda mengikuti perkuliahan misalnya. Oh, saya baru dengar ada istilah namanya lean management gitu. Misalnya ya. Kalau misalnya Anda sudah tahu lean management, jadi ya ini bukan tidak perlu menulis lean management. Misalnya Anda baru tahu kata kosakata improving misalnya. Misalnya ya, di sini Anda tulis improving. Ya, silakan ditulis di situ improving. Maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Misalnya dalam bahasa Indonesia maknanya improving adalah memperbaiki atau meningkatkan. Nah, kalau bahasa Inggris adalah make something better, misalnya membuat sesuatu menjadi lebih baik lagi. Kemudian di sini dimasukkan lagi boleh ya. Salah satunya adalah lean management, for example. Terus yang keduanya apa tadi? Improving, misalnya. Anda masukkan ke sini. Lalu kemudian ditambahkan kembali definisi dalam bahasa Inggrisnya apa? Anda boleh copy paste dari yang atas, Anda yang English dan Indonesian version, definisi dalam bahasa Inggris dan definisi dalam bahasa Indonesianya ke sini. Yang tadi ya di atas. For example, kita masukin bahasa Inggris dulu ya, definisi dalam bahasa Inggris, Anda boleh copy paste-kan ke bidang yang ada di bawah sini ya. Nah, bahasa Indonesianya boleh juga Anda copy paste-kan. Bedanya apa dong terusnya? Reading log sama vocabulary log kok cuma tinggal copy paste aja? Bedanya adalah dalam vocabulary log Anda fokusnya lebih ke kosakata baru yang ditemukan. Kalau reading log lebih ke summary dan dari summary tersebut Anda menemukan kata apa gitu. Jadi bedanya itu. Kalau vocabulary log dalam satu teks yang nggak ada di summary Anda, boleh nggak dimasukin? Boleh gitu. Misalnya nih, tadi lean management sama improving sudah ada di bidang atas. Sekarang misalnya Anda mau kata-kata reviewed, for example. Apa ya reviewed ini? Apa sih bedanya sama review biasa gitu ya, for example. Nah, Anda cari definisinya di Google boleh. Caranya bagaimana mencari definisi dalam bahasa Inggris melalui Google? Saya akan tunjukkan caranya. Ini saya share screen bagian Google Translate ya. For example, ini bukan Google Translate sih sebetulnya. Kita masuk aja ke gini. Kata kuncinya adalah define, for example, reviewed. Cari kata yang mau Anda cari definisinya dalam bahasa Inggris. Terus gini ya, kata kuncinya define reviewed, for example. Nanti kan muncul tuh definisinya. Dia definisinya yang keluar adalah review tanpa ada tambahan id di belakangnya. Apa sih artinya review? Di sini kan ada tulisan reviewed, itu adalah past participle, artinya bentuk lampau dari review. Yang maknanya dalam bahasa Inggris adalah examine or assess something formally. Menguji atau menilai sesuatu secara formal dengan kemungkinan atau dengan tujuan untuk memberikan perubahan jika diperlukan. Jadi kalau misalnya saya nge-review tugas Anda, kemudian saya akan sampaikan gitu, apa sih yang perlu Anda ubah di dalam hasil penugasan kemarin gitu. Misalnya, oh begitu caranya mengisi worksheet gitu. Oke, silakan diperbaiki ya di worksheet pertama tadi, silakan Anda perbaiki supaya nilainya juga bisa keluar. Karena kalau misalnya tetap mempertahankan teks yang lama, yang pertama belum tepat, yang kedua juga masih sama, ada indikasi plagiasi, baik itu oleh Dihan ataupun oleh Lina, saya nggak tahu yang mana yang ngerjain duluan gitu. Jadi kerjakanlah sendiri-sendiri. Bertanya untuk instruksi boleh bareng-bareng, tapi kalau pengerjaan worksheet-nya sendiri-sendiri, karena believe me, I know kalau Anda saling contek-contekan, karena kan kelihatan banget ya, gitu. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke teks yang kemarin saya share, yaitu mengenai operations management. Nah, ini mungkin akan saya sedikit zoom in ya supaya lebih terlihat di sini. Nah, mengapa saya tulis di sini taken from www.investo.term/operations-management.asp. Kenapa? Karena saya tidak mau dikatakan sebagai plagiat. Seperti yang sudah pernah saya katakan tadi di awal bahwa plagiasi adalah tindakan pencurian hak kekayaan intelektual seseorang. Dan ini adalah hak kekayaan intelektualnya penulisnya yaitu Adam Hayes dari laman investopedia.com. Jadi kalau Anda lihat Investopedia sudah
mungkin sudah kebayang ya bahwa ini adalah sejenis ensiklopedia, tapi khusus di bidang investasi. Atau banyak juga terminologi atau istilah-istilah ekonomi manajemen itu banyak juga Anda bisa temukan di Investopedia. Tapi karena bentuknya adalah ensiklopedia, artinya teks yang akan Anda temukan itu adalah teks dasar yang memperkenalkan Anda pada istilah-istilah bahasa Inggris yang bisa ditemukan di dunia manajemen. Utamanya operations management yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi tentang pengelolaan operasi. Nah, ini reviewed by, direview oleh Amy Drury. Jadi penulisnya Adam Hayes, penulis aslinya. Kemudian tulisan Adam Hayes itu direview oleh Amy Drury, editornya atau reviewernya. Dan diupdate tanggal 7 Mei 2021. Artinya, teks ini merupakan satu teks yang munculnya baru-baru ini, bukan teks lama yang udah kadaluarsa gitu, yang udah nggak berlaku lagi istilah-istilahnya di dunia manajemen pada saat ini tidak, tapi ini adalah teks yang sudah diperbarui gitu ya. Ini terbukti dengan updated-nya tahun ini 2021. Oke, kita mulai masuk ke dalam konteks dari teks ini ya. Jadi memang ketika melakukan ringkasan atau summary yang jadi tantangan kita sebagai orang Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, itu adalah memahami teks dulu. Gimana cara kita mau ngeringkas teks kalau kita nggak paham teks ini ngomongin tentang apa sih gitu. It's gonna be impossible, susah gitu ya. Jadi kita pahami dulu deh dalam bahasa Indonesia. Teks ini karena diambil dari ensiklopedia hanya memuat definisi dasar dari sebuah istilah ya. Di sini istilah yang digunakan adalah manajemen operasional atau operations management. Jadi operations management itu ada apa sih? Dia adalah proses administrasi praktik bisnis untuk menciptakan efisiensi yang apa ya untuk menciptakan efisiensi gitulah ya dalam praktik di dalam sebuah perusahaan. Jadi gimana caranya proses yang terjadi, kinerja yang terjadi, produktivitas yang terjadi dalam perusahaan itu dibuat seefisien mungkin. Bagaimana caranya supaya bisa jadi efisien? Yaitu Anda harus mulai dari analisis situasi, kemudian menciptakan workflow yang sesuai dengan kultur perusahaan, kemudian mengkat ya siklus produksi yang tidak diperlukan sehingga waktu produksi akan jadi lebih efisien, tenaga dari pekerja juga yang digunakan tidak terbuang sia-sia gitu dan hasil produksi juga bisa maksimal dengan harga yang bisa bersaing lah gitu ya. Jadi serangkaian proses tersebut itu dinamakan operations management. Kemudian di sini ada kalimat it is concerned with converting materials, jadi mengconvert atau mengubah materi and labor dan pekerja menjadi goods and services, menjadi produk dan jasa yang bisa memaksimalkan profit dari sebuah perusahaan. Jadi operations management itu berupaya untuk menyeimbangkan antara biaya dengan pendapatan. Jadi pendapatan yang ada itu bagaimana caranya diseimbangkan biaya pengeluarannya supaya bisa dapat profit tertinggi. Kira-kira seperti itu sederhananya. Nah, di sini mudahnya karena dia sekali lagi dari ensiklopedia investasi ya. Jadi dikasih tahu ada key takeaways. Apa sih yang akan Anda baca dari keseluruhan artikel teks satu ini? Yang pertama adalah mengenai apa itu operations management. Yang kedua, apa sih yang dilakukan oleh operations management dan kemudian apa yang dilakukan oleh pengelola operations management di perusahaan. Yaitu ya, yang dilakukannya adalah berusaha untuk menyeimbangkan atau menyesuaikan biaya yang dikeluarkan, biaya produksi dengan pendapatan yang didapat dari perusahaan tersebut. Nah, kita masuk ke penjelasan lebih terperinci dari operations management di bawah subjudul Understanding Operations Management. Oke, jadi di sini pertama adalah menggunakan resources. Resources ini atau sumber daya ini bisa SDM, bisa juga modal, bisa juga alat produksi, hingga teknologi yang digunakan dalam memproduksi gitu ya. Jadi
resources ini digunakan semaksimal mungkin, seefisien mungkin, sehingga nanti produktivitasnya tinggi, profitnya tinggi, tapi dilakukan dengan efisien. Jadi operations managers itu mendapatkan, mengembangkan, dan kemudian menyampaikan barang kepada klien berdasarkan kebutuhan klien dan kemampuan perusahaan. Artinya berdasarkan kebutuhan klien itu apa? Perusahaan tidak supply barang yang tidak tahu bakalan dipakai apa enggak dalam proses produksi kalau belum ada informasi kebutuhan dari pelanggan. Apa sih yang diminta oleh pelanggan itu, oleh klien itu apa, baru disediakan supply barangnya, supply bahan-bahannya, sehingga nanti tidak ada yang terbuang. Kalau misalnya for example kita punya bisnis restoran misalnya, Anda nggak nyetok dulu kol 2 kuintal misalnya, atau apa yang mudah sekali membusuk sayur-sayuran gitu. Kalau tidak ada misalnya permintaan catering gitu untuk memasak sekian paket makanan, baru misalnya ada permintaan catering 20 paket makanan, ya Anda akan belanja barang-barang atau bahan-bahannya sesuai dengan permintaan, jadi nggak ada yang terbuang, nggak ada yang membusuk di ruang penyimpanan. Nah, itu fungsinya dari operations management. Jadi dia mendapatkan, dia mengembangkan, dan dia menyampaikan barang hasil produksi itu ke klien berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk menyediakannya. Next, ini operations management itu dia menangani banyak isu-isu strategis ya, diantaranya adalah menentukan ukuran dari pabrik manufaktur, kemudian metode pengelolaan manajemen, manajemen proyek, dan mengimplementasikan struktur teknologi informasi, jaringan teknologi informasi. Jadi bagaimana caranya ketika memproduksi sesuatu, bilang sama, misalnya si pengelola bilang sama chef gitu, kalau misalnya ini bidang apa namanya, food and beverage gitu ya, bilang sama chefnya untuk menggunakan cabai gitu ya, sesuai dengan misalnya level kepedasan gepreknya, misalnya kalau dia bergerak di bidang geprek. Sehingga nanti kan dengan penggunaan teknologi, misalnya teknologi komunikasi yang baik, atau teknologi alat-alat yang membantu untuk melakukan memproduksi makanan, itu juga sangat menentukan efisiensi gitu ya, nanti produksinya seperti apa sih, efisien apa enggak, mendapatkan profit terbesar dengan waktu yang enggak perlu lama-lama atau enggak gitu, dengan siklus yang enggak perlu bertele-tele atau enggak gitu. Kemudian di bawahnya adalah penggunaan atau pengelolaan operations management ini, dia juga meneliti penggunaan bahan baku mentah ya, bahan baku ya yang masih mentah, dan kemudian memastikan tidak ada yang tersisa, yang terbuang sia-sia. Makanya operations managers itu menggunakan berbagai macam formula, misalnya order ekonomis, terus formula kuantitas untuk menentukan kapan sih mereka harus produksi dan seberapa banyak mereka harus nyetok suplai bahan baku itu untuk memproses, dan kemudian seberapa banyak inventaris yang harus, atau yang harus mereka sediakan tuh seberapa banyak gitu ya modalnya, atau simpanannya itu seberapa banyak gitu. Itu analisis tersebut adalah bagian dari manajemen operasi. Nah, di sini operasi dan manajemen supply chain management itu sangat berkaitan. Karena apa? Karena manajemen operasi juga berhubungan dengan pengelolaan inventory melalui supply chain. Jadi ya itu seperti yang saya bilang, ketika tidak ada demand atau tidak ada permintaan dari customer untuk memproduksi sesuatu, maka dia tidak menyediakan bahan baku gitu supaya tidak ada yang terbuang percuma. Kemudian nanti Anda bisa baca lagi ya pelan-pelan gitu. Boleh dimaknai dulu dalam bahasa Indonesianya menggunakan Google Translate. Yang pasti tujuan utamanya adalah Anda paham mengenai teks ini tuh ngomongin apa sih. Ini teks ini tuh nggak cuman istilah-istilah untuk ke arti gitu ya. Kalau kata kitanya mah, tapi Anda bisa mulai memahami istilah operations management ini dalam bidang ilmu
yang Anda juga pelajari gitu ya di kampus. Oke, ini adalah special consideration atau sesuatu yang harus kita betul-betul perhatikan dalam operations management, karena di sini ada keterangan bahwa operations managers atau pengelola operasi juga terlibat dalam mengkoordinasikan dan mengembangkan proses-proses baru saat mengevaluasi kembali struktur yang sudah dijalankan. Oke, perusahaan dan produktivitas adalah dua hal yang mendorong seseorang untuk bisa menjadi manager operations. Kenapa? Karena pekerjaan mengelola operasi ini biasanya membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan inovasi. Jadi nanti pendekatan yang ditemukan atas hasil analisis gitu ya. Tadi ya analisis supply, analisis demand, terus analisis bahan baku siapa suppliernya dengan harga yang bersaing atau enggak sehingga bisa menghasilkan produksi yang baik gitu dengan profit yang bisa didapatkan profit yang tertinggi gitu. Itu perlu bisa diaplikasikan atau diimplementasikan ke banyak sub-sub unit yang juga mendukung proses produksi gitu ya. Ini versatility itu maksudnya. Lalu harus ada inovasi. Kalau ditemukan bahwa satu siklus operasi itu ada yang nggak efektif, ya silahkan diputus siklusnya di situ, lakukanlah inovasi. Misalnya nggak usah deh gitu kita membuat sambal gepreknya harus pakai ulekan gitu karena itu akan lama dan itu akan menghabiskan waktu gitu. Kita bisa gunakan blender tapi cacah kasar misalnya sehingga nanti hasil akhirnya bisa sama dengan orang ngulek gitu misalnya. Itu adalah hasil dari analisis. Karena kan biasanya kalau misalnya customer ngomongin tentang sambal geprek kan maunya yang nggak halus-halus banget kayak di blender gitu. Makanya misalnya menggunakan teknologi blender yang bisa cacah kasar misalnya seperti itu. Nah, di sini karena balik lagi ya ini artikel dari ensiklopedia ada fact atau frequently asked questions. Yang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan, apa sih tujuan dari operations management? Jadi tujuannya mengontrol proses produksi dan operasi bisnis sehingga bisa dilakukan dengan seefisien mungkin dan bisa meningkatkan efisiensi produksi. Gitu intinya. Nah ini ya, ada beberapa sistem dalam operations management ini. Yang saya bilang tadi ada lean management. Salah satunya dari, lean manufacturing. Salah satu dari sistem operations management. Jadi ada business process redesign, ada reconfigurable manufacturing systems, ada Six Sigma. Nah Six Sigma ini adalah satu istilah ya, bukan berarti terdiri dari 6. Tapi dia tuh nanti ada penjelasannya di bawah nih. Six Sigma adalah pendekatan yang fokus pada kualitas. Kata 6 ini merujuk pada batasan kontrol yang ditempatkan pada 6 standar deviasi dari distribusi normal. Gitu. Dari rata-rata distribusi normal. Nah, ini sistem dalam operations management juga menambah hasanah istilah baru gitu ya dalam teks yang Anda baca gitu karena bahwa dalam pelaksanaan operations management itu Anda juga bisa menemukan istilah business process redesign atau disingkat BPR, terus reconfigurable manufacturing system, Six Sigma and lean manufacturing. For example, misalnya Anda penasaran apa sih lean manufacturing, sistem produksi seperti apakah lean manufacturing? Sebenarnya di sini sudah ada definisi singkatnya ya. Lean manufacturing adalah penghilangan waste, penghilangan itu ya bahan baku yang terbuang secara sistematis dalam satu proses manufacturing, dalam satu proses produksi. Nah, teori ini melihat bahwa sumber daya yang digunakan untuk alasan tertentu selain dari alasan yang bisa menambah nilai produksi untuk pelanggan itu sebagai sesuatu yang nggak perlu wasteful ya. And six to eliminate, lalu kemudian berusaha mengeliminasi atau menghilangkan sumber-sumber yang bernilai itu tadi ya, yang tidak bernilai, yang kurang bermanfaat, sehingga bisa meminimalisir itu tadi ya biaya produksi gitu. Nah, misalnya penasaran dengan lean manufacturing dan di sini
pengertian singkatnya tuh masih membingungkan buat Anda, Anda boleh cari lagi. Misalnya seperti tadi ya, Anda bisa googling. Saya yakin Anda udah sering banget googling lah gitu, pasti udah ngerti bagaimana sih cara googling. Pokoknya harus pakai ini, keyword yang tepat ya. Keyword yang tepat itu seperti apa? Misalnya ya Anda kliklah lean management atau lean apa tadi? Manufacturing. Nah, misalnya Anda ketemu dari Kanbanize ini ya, dari website ini. Nah, Anda baca lagi di sini. I know reading is really challenging ya. Saya tahu membaca apalagi dalam bahasa Inggris itu sangat menantang, bikin ngantuk, bikin ogah-ogahan, I know. Tapi kalau kita mencoba, kita pasti bisa. Ini contohnya ya, kalau misalnya Anda nggak mau baca satu persatu, kata per kata, kalimat per kalimat, Anda boleh cari aja kata kuncinya langsung. Misalnya di sini, Lean methodology atau metodologi Lean ini terdiri dari 3 ide sederhana. Yang pertama, bagaimana sih menyampaikan nilai dari nilai produksi ya, hasil produksi dari perspektifnya pelanggan. Pelanggan kan maunya puas ya, maunya menggunakan barang kita, menggunakan jasa kita itu hasilnya puas sehingga bisa menggunakan barang atau jasa yang kita produksi lagi kan. Nah, makanya ketika Anda memproduksi itu harus sesuai dengan perspektifnya pelanggan. Yang kedua, eliminate waste atau menghilangkan waste. Waste ini apa sih? Waste ini adalah hal-hal yang tidak mendatangkan nilai bagi produk akhir dari yang Anda hasilkan gitu ya dalam satu proses produksi gitu. Terus yang ketiga adalah peningkatan atau perbaikan yang terus-menerus. Karena operations management itu sistemnya adalah ya apa yang cara-cara struktur lama yang kemudian ganti zaman. For example, Anda dulu boleh investasi di misalnya ya dekorasi restoran misalnya pada saat pra-pandemi. Tapi ketika pandemi berlangsung dan pemerintah tidak menyarankan orang-orang itu untuk makan langsung di restoran, Anda harus punya inovasi bagaimana caranya makanan yang Anda jual itu tetap habis, tetap berproduksi, sementara kemarin baru saja melakukan dekorasi restoran. Misalnya dekorasi tersebut bisa dialihkan ya kalau di masa pandemi ini ke teknologi pesan antar gitu. Atau lebih ke promo-promo pesan antar yang mungkin bisa jauh lebih relevan dengan kondisi pandemi dengan bisnis makanan misalnya seperti itu. Nah, lean management itu fungsinya adalah untuk melihat, menganalisis situasi. Struktur kita yang di masa pra-pandemi masih bisa dipakai nggak sih di masa pandemi? Kan mungkin tidak semuanya bisa kita terapkan di masa pandemi. Nah, itu fungsinya operations management dan di dalamnya ada sistem lean manufacturing. Itu fungsinya ya. Sehingga nanti produksi Anda juga bisa sesuai dengan kepuasan pelanggan. Terus eliminate waste. Jadi kita daripada buang-buang uang untuk ongkos produksi dekorasi restoran, lebih baik kita alihkan modal tersebut untuk memperbaiki pengalaman customer dalam membeli barang kita melalui misalnya GoFood atau GrabFood atau di Lebak ini ada PC Jack, ada One Jack dan lain-lain. Itu bagaimana caranya? Nah, seperti itu. Itu adalah inti dari artikel yang Anda baca di minggu lalu. Lalu kemudian bagaimana cara summarize-nya? Cara summarize-nya, kita balik lagi ke teksnya, adalah dari seluruh teks ini yang Anda baca, Anda tulislah 3-4 kalimat yang menceritakan, yang mencakup semua hal yang ada di sini. For example, ada aspek apa aja di sini ya. Saya akan buat menjadi 2 layar dulu ya, supaya kita bisa kebayang gitu, seperti apa sih cara summarize. Saya akan tunjukkan bagaimana melakukan summarizing. Ini akan saya share screen. Yang pertama, ketika Anda melakukan summarizing atau meringkas ya, Anda pastikan dulu Anda paham dengan teks yang ada di sebelah kiri, kolom sebelah kiri sini. Lalu Anda tuliskan misalnya summary of operations management article. Contoh ya. These articles talks about atau discusses, boleh ya, discusses
the definition. Kan what is operations management itu definisi dari manajemen operasi ya. Misalnya the definition of operations management. Terus juga key takeaway-nya of course ya. Terus understanding operational management itu kan berarti proses operations management itu seperti apa kan? How operations management is practiced atau is implemented boleh ya in an organization. And terakhir apa nih? Kata kunci subjudul terakhir ngomongin tentang apa? Kan kita mau nulis mau meringkas keseluruhan artikel, artinya kita harus mengcover seluruh artikel di sini ya. Operations and supply chain management, oke. Special consideration, oke. Nah ini ya, system of operations management, for example. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, silakan Anda jabarkan satu persatu apa sih definition of operations management atau operations manager, terus kemudian bagaimana sih operations management itu diimplementasikan dalam sebuah perusahaan, dan apa saja system of operation management yang ada di teks gitu. Jadi bisa terdiri dari ini satu kalimat. Kalimat kedua ngejelasin tentang definisi operations management, kalimat ketiga bagaimana operations management itu dipraktekkan, terus yang keempat adalah system of operations management apa saja. Sorry, ini harusnya this article ya. Gitu. Jadi ada 4 kalimat untuk summarizing the whole text. Gitu. Nah, bagaimana dong? Kan di dalam worksheet itu kita ditulisnya beda hari, beda hal yang dibaca. Ya, ini kalau misalnya dalam worksheet-nya seperti ini, misalnya 3 Agustus Anda baca tentang definisi operations management dan tadi apa ya, bagaimana operations management itu dilakukan. For example, nah Anda silakan isikan itu di kolom atas nomor 1. Atau di kolom bawahnya Anda jelaskan tentang system of operations management. For example, apa aja sistemnya, bagaimana dia sistem tersebut bisa diaplikasikan dalam keseluruhan operations management proses gitu. Gitu. Atau misalnya Anda baca artikel itu sekali duduk, misalnya cukup di 3 Agustus, tapi misalnya membacanya 1 jam, misalnya, atau 40 menit. Terus Anda langsung lakukan meringkas satu teks tersebut setelah membaca selama 40 menit, boleh. Jadi ini nanti kolom keduanya boleh dihapus. Jadi ini sifatnya fleksibel, makanya kemarin saya kasih Anda itu doc ya, versinya doc nggak PDF. Jadi Anda bisa ngedit di situ. Anda boleh hapus kolomnya kalau nggak relevan, Anda boleh tambahkan kalau Anda perlu tambahan gitu. Jadi nggak mesti saklek harus 2 kolom ya harus 2 itu yang diisi, nggak. Tergantung kondisi Anda, tergantung preferensi Anda. Kalau Anda prefer baca lama langsung jadi satu ringkasan, lakukanlah itu. Jika Anda prefer membacanya nyicil-nyicil pelan-pelan gitu ya, terus jadinya ringkasannya sedikit demi sedikit ya nggak apa-apa juga gitu. Makanya ini fleksibel. Terus yang kedua, worksheet vocabulary log text 1, operations management. Nah ini tadi ya, kosakata baru apa aja yang Anda temukan di teks tersebut. Bisa lean management, bisa improving, bisa reviewed, bisa misalnya Anda baru ketemu kata labor, apa sih labor, terus apa lagi misalnya, supply chain. For example, ini contoh aja. Mungkin di Anda beda-beda gitu ya vocabulary-nya. Lina ketemu vocabulary baru, itu udah pasti beda dengan Dihan gitu. Dihan mungkin nganggep apa yang Lina anggap kosakata baru ya Dihan udah pernah tahu kosakata itu gitu. Jadi nggak mesti sama. Makanya plagiasi is highly prohibited. Jadi tolong tidak saling contek-mencontek. Karena nanti yang kena ya nilai akhir Anda sendiri. Untuk apa ikut SP tapi nilainya nggak berubah misalnya tetap E, tetap D ya untuk apa gitu. Makanya sebisa mungkin di SP ini Anda betul-betul dengan sungguh-sungguh mengikuti ya dan mengerjakan penugasannya. Mungkin sekian dari saya diskusi mengenai worksheet yang sudah dikumpulkan di Google Classroom. Mohon untuk diedit kembali, direvisi kembali karena ini menjadi bagian dari penilaian. Terima kasih semuanya. Saya tutup kelas pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.